sholat. Sholat itu bapak-bapak dan ibu-ibu bukan hanya sekedar kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sebenarnya sholat ini pertama, sholat itu mengandung ada arah bagaimana pendidikan kesehatan. Ini nggak pernah dibahas nih. Sholat itu ada hubungannya dengan kesehatan. Apa kesehatannya? Pertama-tama orang sholat wajib bersih, pakaiannya bersih, badannya bersih, tempatnya. Ini kesehatan bukan? Kesehatan jelas. Jadi kalau orang sholat itu dianjurkan untuk sehat, supaya sehat, itu jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat dalam kitab tafsir Munir itu yang dikarang oleh Syekh Al-Bantani, ahsanul harakatu as-sholatu, sebaik-baik olahraga adalah sholat. Tidak ada olahraga yang paling terbaik, yang paling menyehatkan adalah sholat. Bayangkan olahraga dari mulai olahraga hati, ketika takbir tangannya diangkat, pengangkatan ini adalah olahraga lahiriah. Dalam ucapannya apa? Allahu Akbar. Dalam hatinya niat menjalankan sholat duhur, sholat asar dan seterusnya. Jadi penggerakan hati, penggerakan anggota badan dan penggerakan lisan, ini adalah olahraga. Jadi sebaik-baik olahraga adalah apa? Sholat, yaitu hubungannya dengan Isra dan Mi'raj. Pendidikan. Apa pendidikannya? Ya pendidikannya Iqra bisa mata usolli, fardhu zuhri, mata Fatihah, tahiyat. Ini namanya pendidikan. Betul tidak? Belum ada dulu itu. Kemudian diajarkan oleh Nabi, ini loh caranya. Ini adalah sholat itu ada hubungannya dengan pendidikan. Kemudian sholat itu juga ada hubungannya dengan ketertiban, harus tertib. Nggak boleh sholat anak kamarep ngalor, ngarep ngidul, ngetan, nggak boleh. Bener belum? Sholatnya ya kudu madhep kiblat, madhep Ka'bah, tidak boleh. Wislah kita sih apa cara kita pengen ngalor sih madhep ngetan, ngulon, anak madhep ngunjuk, nggak boleh. Harus tertib. Ketertibannya diatur, ada manajemennya. Jadi seperti ekonomi, ada manajemennya apa? Nurut imam, maka imam takbir kita takbir, bak imame sujud kita melu sujud, imame tangi, dan seterusnya. Harus dengan pimpinan. Jadi intinya dalam Isra Mi'raj ini kita juga harus nurut. Bahkan di agama nurutnya kiai, bahkan yang kang ngatur pemerintahannya kudu nurutin pemerintah. Dua ini wajib. Itu dilakukan oleh sholat. Keamanan. Sholat itu juga harus aman. Aman sing kaudanan, aman sing segala-gala. Makanya ada ketertiban itu supaya aman. Aman tidak sholat? Aman. Coba bayangkan, madpe pada baris rapi kayak ini kalau polisi baik. Kayak apel kan gitu. Baris sampai lurus sampai loli bengkak bebek ini. Barisnya lurus. Jadilah ngomong sholat itu sama dengan yang dilakukan oleh TNI dan polisi. Betul tidak? Tertib. Jalan komandannya kanan kabeh. Pada jadi imamnya Allahu Akbar, sami Allah, ruku, sujud, assalamualaikum, nggak boleh salam berbicara kita salam kuman kita sedikit bisa. Jadi kudu bareng salam kabeh, ruku tahiyat. Ini ada yang mengatur. Itu adalah sholat. Kemudian sholat ini adalah tidak ada ya keindahan. Jadi tidak ada keindahan di dalam sholat. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Keindahan. Jadi sholat ini adalah membentuk keindahan, kebersihan. Tadi saya sebutkan, saya ulang lagi. Kebersihannya apa sholat itu? Harus kebersihan apa? Tempat, kebersihan badan, kebersihan pakaian. Ini wajib, itu dalam persyaratan sholat. Ini menandakan harus indah. Ini di Indonesia dan di mana seluruh dunia yang namanya kebersihan itu hanya tempat.
mangga tempatnya, mari kita menjalankan kebersihan. Ya sudah, kebersihan itu adalah hubungannya dengan tempat. Tapi dalam sholat tidak, bukan hanya tempat, tapi badannya juga harus bersih. Kemudian badannya harus bersih, pakaiannya harus, berarti ini jelas mengandung kesehatan. Ini lagi yang paling penting, nggak pernah diungkap ini, bahwa sholat itu adalah mengatur fashion, mengatur pakaian, bagaimana mencari mode-mode pakaian yang terindah. Karena dalam sholat itu ada wajib satur aurat. Bener belum? Anak beli sholat yang budak, betul-betul nggak boleh. Walaupun ya sholat itu ada kaulin, tapi nggak boleh dilakukan ini. Cukup menutup kubur dan kubur. Ini hebatnya Islam ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa sholat itu cukup menutup kubur dan kubur. Ini jangan dilakukan di Pemuragan, ini nggak boleh. Kenapa? Ulama yang mikir, ternyata setelah kita pergi anak di Papua kan senengnya nganggo cuma godong ben Arabnya korporin itu. Dan Islam bisa dilakukan di Papua, tapi ini kayaknya beda ya. Aja coba-coba nih. Hebatnya Islam, indah Islam. Ada ulama yang membolehkan, tapi ulama kan dalam-dalam. Lamun nganggo orang kabeh berarti orang sah kabeh di Papua. Bener belum? Indah tidak Islam itu. Ini dari hasil sholat dan persatuan dan kesatuan itu akan di sholat. Anak bin sholat kesatuan itu ada di dalam sholat. Jadi jelas ini apa namanya Islami yang kita lakukan, yang kita hormati, yang kita idam-idamkan, isinya itu jelas. Jadi mengandung pendidikan, kesehatan, kemudian keamanan, ketertiban dan seterusnya. Ini yang paling aneh ini. Aneh kita. Wajib nutup aurat itu sebutnya harus dilakukan oleh umat Islam. Nutup aurat kewajibannya umat. Tapi sayangnya jarang umat Islam yang membuat ini pabrik-pabrik pakaian langka. Padahal kewajibannya membuat pakaian hukumnya wajib. Hukum membuat pakaian itu hukumnya apa? Wajib. Tapi kenapa nih pemulakan langkah pabrik pakaian itu? Siapa yang salah lagi? Pertama kalau Pak, anu tak kapolsek nanti detak dulu. Gawe pabrik pakaiannya karena kewajiban, dulu sunnah hukumnya, bener bener. Durung anas zaman dulu dikirakan pun. Padahal itu kewajiban yang dilakukan isi dan isro dan mikrot. Sekali lagi, ulama memotivasi gini, mangga kira-kira anak gawe pabrik pakaian biasa dari kanjan apapun ku hasil daripada isro dan mikrot. Jadi jelas gini, bisa anak pakaian putih dan begini bagus seragam gini, isro mikrot gimana gini, gimana? Jadi isro mikrot ada di artikel kanjan muncul ke buat oleh sholat kuis 5 kolon itu tuh. Masalah luka dan isi apakah anak di dunia akan dilakukan kula kabeh iki isi ya isro lan wis kon kita pesan kira-kira jadi 2 pesannya. Pertama harus tahun kapan ketika kita mempermudahkan kudu gawe pabrik pakaian. Ya pakaiannya sarung kena, topong kena, mau kena apa saja yang pakaian silakan. Yang kedua adalah fashion, potongannya pakaian juga harus diatur oleh pemurahan ini luar biasa gimana. Jadi hasilnya balik mikir di band supaya anak tukang jahit kan luar biasa. Potongan tukang jahit itu nggak pernah dibahas dalam sholat, padahal itu kewajiban sholat bener-bener mau. Jadi bisa nanti iki kula cuma sedikit ya malah Islamnya pada Islamnya itu aja diarani sholat yang hubungannya tuh belum lama kalau saya ceritakan. Dan alhamdulillah kita juga lagi nyusun buku ini ekonomi syariah dan hubungannya dengan apa? Dengan ini rukun Islam. Rukun Islam yang pertama syahadat, artinya titik dan singkat. Syahadat itu kita harus pede asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita dari TNI, kita dari polisi, kita dari rakyat, dari Pakuwu, dari kiai, kudu pede.
pede, percaya diri. Kita wong pemurah pede, aja beli pede, gimana? Ketika pede adalah itu asasun najah, dasar kesal. Jadi al-i'timad ala nafsi asasun najah, berpegang teguh kepada diri sendiri, percaya pada diri sendiri adalah dasar kesal. Kemudian kita kepada hadyu, tadi Islam Murad sudah cukup, kita nyambung pada hadyu. Apa hubungannya hadyu kalau Islam ini? Gimana? Ada hubungannya ini? Agamanya apa sih kan hadyu dan kalau kita ada hubungannya? Islam Murad itu hasilnya sholat.